Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini, buat kasih setia-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar bersama mengenai kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan, pakai setiap lepas pribadi kami. Dalam nama Allah Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum saya mulai membaca kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, pertama-tama yang saya hormati semua para dewan juri yang ada pada malam hari ini dan seluruh pengurus generasi solidaritas Onomiha. Baik Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita pada intinya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini kebenaran firman Tuhan menurut saya tidak asing lagi buat kita semua. Ini dari awal sampai saat ini tadi itu saja yang kita dengarkan dan tidak perlu panjang lebar kita omongin, yang penting kita harus belajar bersama. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalagi kita dalam generasi milenial pada saat ini, dan terlebih kita di tempat ini, kita mempunyai suatu wadah, suatu komunitas, yaitu Generasi Solidaritas Onomiha yang disingkat dengan GSON. Dalam wadah kita di tempat ini, kita sangat memerlukan yang namanya sahabat, saudara. Bagaimanakah kita mencari seorang sahabat? Bagaimanakah kita mencari seorang teman, seorang saudara sekaligus saudara kita dimanapun kita berada? Di sini ada beberapa poin yang sudah saya siapkan, yaitu kita harus mencari sahabat menurut dengan kebenaran firman Tuhan. Itu salah satu contohnya, yaitu kita di tempat ini. Kita mencari wadah, kita mencari sahabat kita, itu sahabat generasi solidaritas Onomiha yang bisa merangkul kita, yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Salah satunya, kita dari kampung jauh-jauh nyampe ke sini cuman seorang diri, kita tidak mempunyai siapa-siapa. Namun dengan ada sahabat kita, dengan ada GSON di tempat ini, termasuk sahabat satu-satu kita di tempat ini, kita akan lari ke situ. Kita akan dirangkul oleh sahabat-sahabat kita yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, nilai persahabatan yang sejati yang didasari oleh kasih Kristus. Itu kalau kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan itu sangat banyak sekali. Itu sangat panjang sekali ceritanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi salah satu poinnya yang perlu kita bahas pada malam hari ini, yaitu yang terambil dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini yang saya bilang dari tadi. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang hidup dalam kasih Kristus, pasti kita diajarkan ke jalan yang benar. Tetapi kalau kita bergaul, tetapi kalau kita mencari
sahabat yang hidupnya berantakan, yang hidupnya kesana kesini, yang penting arah jalannya tidak jelas, itu walaupun kita dari awalnya sudah baik, tetapi kalau kita bersahabat dengan orang tersebut, saya yakin dan percaya hidup kita akan lari dari awalnya baik menjadi buruk, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka dasar kita pada malam hari ini untuk mencari seorang sahabat itu, mari kita ikuti alur kebenaran firman Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Jangan kita anggap, saya hebat, suka-suka saya cari sahabat. Jangan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Apalagi kepada teman-teman yang baru ada pada malam hari ini, yang baru hadir, yang baru mengenal GSON itu apa, yaitu fungsi GSON itu yaitu merangkul teman-teman yang masih belum mempunyai wadah, yang masih belum mempunyai kenalan. Marilah bergabung bersama kita di tempat ini. Baik teman-teman yang masih belum mempunyai kerjaan, silakan sharing kepada kita. Pasti puji Tuhan kita akan bantu kalau kita dengar ada lowongan kerja. Yang kedua, yaitu salah satu contoh dalam Alkitab yang menjalin persahabatan. Kurasa tadi ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu Daud dengan Yonatan. Kalau kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana Daud sama Yonatan itu menjalin suatu persahabatan yang benar. Mari kita buka dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari. Biar saya baca di sini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ini dia Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini dasar kedua kita di tempat ini, yaitu kita harus belajar dengan tokoh Alkitab yang sudah ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Yonatan sama Daud. Poin yang ketiga, saya siapkan cuma 3 poin, yaitu siapakah contoh sahabat yang sejati dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, adalah sahabat kita yang tidak pernah mengecewakan kita, yang tidak pernah membuat kita sakit hati. Bahkan sebaliknya, kita sering membuat sakit hati Yesus. Dengan contohnya, dengan perbuatan kita tiap hari, dengan tingkah laku kita, secara tidak sadar kita sudah menyakiti hati Yesus Kristus. Namun Tuhan Yesus tidak sakit hati terhadap kita. Malah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menunjukkan kasih setianya kepada kita. Yesus telah rela mati di kayu salib karena saya, saudara dan Bapak Ibu di tempat ini, karena dia menebus kita dari dosa. Ada amin? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini, dari ketiga poin yang sudah kita dengarkan, marilah kita tanamkan dalam hati kita. Mari kita jadikan pedoman, mari kita jadikan acuan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik yang masih lajang, yang sudah berkeluarga, mari kita berpegangan tangan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah kita dengar, biarlah menjadi acuan dalam kehidupan kita, menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Ada amin? Amin. Oke, baik. Firman Tuhan pada malam hari ini saya tutup dengan doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata di atas kerajaan surga, malam hari ini kami telah belajar bersama dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini menjadi berkat, menjadi acuan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.